Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Senin di Musholla Al-Hidayah di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Muslim di Jakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Pada sekian pengajian yang telah lalu, kita telah belajar dan mengetahui bahwasannya doa adalah salah satu ibadah yang sangat mulia. Doa merupakan ibadah yang memiliki sekian banyak keistimewaan, sehingga berhubung doa adalah merupakan ibadah, maka satu-satunya yang berhak untuk kita tuju ketika kita berdoa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah prinsip keikhlasan di dalam berdoa. Dan itu Allah tegaskan dalam banyak ayat. Di antaranya dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 18. Surat Al-Jin ayat 18. Kata Allah dalam surat Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillahi, dan sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah. Wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan, maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala sangat tegas menjelaskan kepada kita supaya kita tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Dan memang seorang muslim diperintahkan di dalam kesehariannya untuk tidak minta kecuali hanya kepada Allah. Ketika ada kebutuhan, dia mintanya kepada Allah. Ketika dia terlilit dengan masalah atau dirundung dengan duka, maka dia tidak memohon kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Jalla wa'ala telah memotivasi kita untuk itu. Maka dalam banyak ayat, di antaranya sebuah ayat yang sering kita dengar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ud'uni. Apa artinya ud'uni? Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku. Inilah perbedaan antara Allah dengan yang lainnya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk minta kepadanya, beda dengan manusia. Beda dengan manusia. Kalau manusia, mana ada orang kaya nyuruh, ayo siapa yang butuh duit silakan datang ke sini, kecuali rentenir. Nah, kecuali rentenir. Tapi kalau ada orang kaya memberikan uang begitu saja, siapa yang butuh silakan datang ke sini, ada enggak? Ada. Kalaupun ada sangat sedikit, mungkin 1 dalam 1000. 1000 akeh itu 1 dalam 1000. Nah, kalau 1 dalam 1000 berarti setiap desa minimal ada 2 orang. Nah, sekarang kan ada nggak tiap desa? 1 aja belum tentu.
Inilah bedanya antara Khalik dengan makhluk. Kalau Khalik yaitu Allah Subhanahu wa taala bahkan memotivasi kita, ayo minta, silakan minta. Ud'uni, minta. Gak cukup sampai di situ. Gak cukup sekedar Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk meminta kepadanya, Allah masih menambah lagi dengan berjanji mengatakan astajib lakum. Kalau kalian berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Jadi Allah bukan hanya sekedar sebagaimana istilah untuk manusia mengobrol janji, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk meminta kepadanya. Setelah itu Allah berjanji, silakan minta dan minta, maka aku akan kabulkan. Bahkan di dalam beberapa hadis dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalau hambanya tidak mau minta, maka Allah akan marah. Masya Allah. Kalau manusia dimintai, marah. Kalau Allah tidak dimintai, marah. Ini juga perbedaan antara Khalik dengan makhluk. Bedanya antara Allah dengan makhluknya, kalau manusia dimintai jengkel, ya. Tapi Allah justru kalau misalnya tidak dimintai, justru Allah akan marah kepada para hambanya. Makanya aneh seandainya ada seorang hamba tidak mau berdoa kepada Allah. Aneh seandainya ada seorang hamba tidak mau minta kepada Allah. Dan ada manusia yang lebih aneh dari itu. Siapa? Orang yang tidak minta kepada Allah aneh. Tapi ada yang lebih aneh dari itu. Orang yang minta kepada selain Allah. Ini lebih aneh. Sudah jelas-jelas Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintunya lebar-lebar. Mempersilahkan para hambanya untuk meminta kepada Allah. Kemudian Allah juga sudah berjanji kepadanya, silahkan minta dan minta. Dan bahkan Allah mengancam, kalau nggak minta aku akan marah. Tapi ternyata justru ada sebagian orang yang malah mencari tempat meminta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan macam-macam, dan rata-rata larinya kemana? Larinya ke kuburan. Larinya kemana? Ke kuburan. Yang jelas-jelas makhluk yang dhaif, yang sangat lemah, kok malah justru dimintai. Sedangkan yang masih hidup saja belum tentu bisa memberikan, apalagi yang sudah meninggal. Sekarang subhanallah, orang dalam urusan apa saja, ya, banyak di antara manusia dalam urusan apa saja, kalau kepepet larinya kemana? Ke kuburan. Ada tokoh politik terkasus supaya atau ikut pilihan untuk pilkades, pilihan ketua partai, ya. Salah satu ritual yang dilakukan pergi kemana? Pergi kuburan supaya menang. Ya. Ada yang mengincar kursi ketua partai, larinya ke kuburan. Kemudian ada yang kepepet, ya, sudah bujangan tua, belum dapat jodoh-jodoh sampai sekarang. Waduh, gimana ini? Sudah berusaha kok nggak dapat. Larinya kemana? Kuburan, minta jodoh di sana. Ada yang usaha, pengen supaya usahanya berhasil, pengen dagangannya laris, perginya kemana? Ke kuburan lagi. Ada orang punya anak, supaya anaknya sukses, mengikuti ujian perguruan tinggi UMPTN, supaya lulus, perginya kemana? Ke kuburan lagi. Ada orang pasang nomor supaya tepat nomornya, pergi ke kuburan, jaluk nomor di situ. Jadi sekian banyak manusia dalam sekian banyak kebutuhan larinya ke kuburan. Larinya ke kuburan. Padahal seandainya meminta kepada sahibul kubur adalah merupakan suatu ibadah yang diperintahkan di dalam agama kita. Seandainya pergi ke kuburan untuk minta-minta, perhatikan ya. Di sini saya akan jelaskan dan akan saya tekankan bahwa datang ke kuburan dan ziarah kubur itu tidak masalah. Bahkan itu termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita singgung di sini adalah orang yang ke kuburan salah niat. Yang ke kuburan salah niat. Tujuannya untuk minta kepada sahibul kubur atau ahli kubur.
Tapi kalau sekedar datang ke kuburan untuk mendoakan, maka itu bagus, bahkan berpahala. Jadi yang kita bahas di sini adalah orang-orang yang datang ke kuburan untuk minta-minta kepada sahibul kubur. Seandainya datang ke kuburan untuk minta-minta kepada ahli kubur, itu adalah merupakan amalan yang mulia, mestinya sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga telah dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita mau jujur, kuburan mana yang paling istimewa penghuninya? Kuburan siapa? Kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau dibanding-bandingkan kalau mau dibanding-bandingkan antara keistimewaan penghuni kuburan, maka penghuni kuburan yang paling istimewa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi coba lihat generasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak di antara mereka ketika lagi kepepet yang datang ke kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada enggak? Tidak ada. Tidak disebutkan dalam sebuah athar yang sahih satupun dengan sanad yang sahih ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika kepepet, terlilit hutang, pergi kemana? Ke kuburan. Atau enggak nikah-nikah pergi ke kuburan, atau pengen rezekinya lancar, tidak ada. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan di dalam sebuah hadis yang sahih, di zamannya Umar ibn Khattab, di zamannya siapa? Umar ibn Khattab, terjadi kekeringan yang luar biasa, musim paceklik, dan kemaraunya sangat panjang. Sampai akhirnya Umar ibn Khattab, beliau membuat salat istisqa, salat minta hujan. Jadi beliau mengadakan salat istisqa. Ketika istisqa itu, di antara yang dilakukan oleh Umar adalah meminta kepada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Abbas. Meminta kepada paman Nabi Al-Abbas supaya berdoa. Maka kata Umar Ibn Khattab, wahai Abbas, dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kami meminta kepada Nabi supaya berdoa. Dan itu kejadiannya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Jumat. Saat itu ketika Nabi SAW sedang khutbah Jumat, tahu-tahu masuk ada seorang tengah-tengah khutbah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, halakatil amwal, wahai Rasul, harta kami habis, hewan-hewan ternak kami pada mati, wahai Rasul, karena kemarau yang sangat panjang ini. Ud'ullaha an yasqiyana, maka mintalah kepada Allah, doakan kepada Allah agar Allah berkenan untuk menurunkan hujan. Itu ketika hari Jumat. Diceritakan oleh yang meriwayatkan hadis tadi bahwa ketika kami pergi sholat Jumat hari itu sama sekali tidak ada sepotong pun. Diceritakan tidak ada satu telapak tangan pun awan di langit. Berarti saat itu sangat terang. Karena hujan itu kan pertandanya dimulai dari apa? Awan. Nah, kalau kita perhatikan kelihatannya terang tapi ada awan, itu berarti pertanda bisa jadi akan hujan. Ketika mereka berangkat sholat Jumat, sepotong awan pun tidak ada. Ketika Nabi SAW mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina. Wahai Rabbi, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami. Tiba-tiba dari ufuk berjalanlah awan yang sangat gelap sampai memenuhi langit. Ketika kami sholat itu hujan deras. Sampai diceritakan saking derasnya itu, sampai mereka itu tempat sholatnya itu becek. Karena memang saat itu belum pakai atap yang permanen. Mereka masih pakai pelepah kurma. Sehingga ketika hujan deras maka akan sangat deras. Dan itu ketika mereka keluar basah kuyup. Dan itu berjalan bukan cuma sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai seminggu hujan tidak berhenti.
Di Jumat berikutnya, ketika Nabi SAW sedang khutbah, datang lagi orang mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, halakatil amwal, wahai Rasul, harta kami rusak, wahai Rasul. Kalau kemarin harta kami habis karena tidak ada hujan, sekarang harta kami rusak karena setiap hari hujan. Maka wahai Rasul, doakan wahai Rasul supaya terang wahai Rasul. Maka Nabi SAW pun mengangkat tangannya dan beliau berkata, Allahumma hawalaina la alaina. Wahai Rabbi, turunkanlah hujan bukan tepat di atas kami, tapi turunkanlah hujan di sekitar kami. Yaitu turunkanlah hujan di mana? Di lembah-lembah, turunkanlah hujan di pegunungan, bukan tepat di atas kami. Begitu kami keluar dari masjid, terang benderang tidak ada hujan. Ini ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi SAW masih hidup, para sahabat datang kepada Nabi, minta kepada Nabi supaya didoakan. Tapi begitu Nabi SAW wafat, apa yang dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab? Meminta kepada orang terdekatnya Nabi, yaitu Al-Abbas. Kata Umar ibn al-Khattab, ya Al-Abbas, qum fastasqi lana rabbak, atau kama qala radhiyallahu anhu. Wahai Al-Abbas, berdirilah kamu. Berdoalah kepada Allah, mintakanlah kepada Allah agar Allah berkenan untuk menurunkan hujan kepada kami. Ketika Nabi masih hidup kami meminta kepada Nabi, ketika beliau wafat maka aku meminta kepadamu karena engkau memiliki kedekatan hubungan dengan Nabi SAW. Akhirnya betul Abbas minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menurunkan hujannya. Jadi lihat bagaimana Umar ibn al-Khattab tidak terdetik di dalam benaknya sedikit pun untuk pergi ke kuburan. Loh, sekarang saya tanya, antara Nabi SAW dengan Al-Abbas itu lebih istimewa mana? Ya tidak ada bandingannya tuh. Jelas lebih istimewa siapa? Nabi SAW. Kenapa Umar ibn al-Khattab tidak menyuruh, ayo kita rame-rame di kuburan pakai mic? Oh ya belum ada mic saat itu. Rame-rame di sana. Nah, kita minta kepada Nabi SAW, wahai Rasul, tolong doakan umatmu ini hampir mati, gimana ini? Sudah kemarau panjang, paceklik lama. Wahai Nabi, doakan. Tidak. Kenapa tidak dilakukan? Karena itu memang tidak disyariatkan di dalam agama kita. Makanya para sahabat Nabi SAW tidak ada di antara mereka yang dinukil dengan sanad yang sahih datang ke kuburan Nabi SAW untuk minta sesuatu. Dan tidak mungkin itu terjadi. Bahkan mereka untuk sesuatu yang lebih ringan, jauh lebih ringan daripada minta ke kuburan, itu sudah mereka ingkari. Diceritakan suatu ketika Umar ibn al-Khattab pergi beserta para sahabat yang lainnya ke suatu tempat. Di tengah jalan, di antara jalan Mekah, ya, di jalan ke Mekah, Umar ibn al-Khattab berhenti untuk sholat subuh di situ, berjamaah dengan para sahabat yang lainnya. Setelah selesai sholat, para sahabat yang lain, mereka pergi. Ada yang ke sana, ada yang kemari. Akhirnya Umar ini penasaran. Loh kenapa mereka? Mereka kemana? Mereka kemana? Para sahabat ini pada pergi kemana? Kata para sahabat yang lainnya, mereka menjawab, Masjidun shalla fihi Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahum yusalluna fihi. Wahai Umar, mereka mencari tempat-tempat yang pernah Nabi SAW sholat di situ. Ketika Nabi sedang perjalanan. Biasanya kan di tengah jalan, kemudian masuk waktu sholat, beliau ya senemunya ada tempat di mana beliau sholat di situ. Para sahabat, kata Umar ibn al-Khattab, sebagian dari sahabat, mereka mencari tempat-tempat itu dan nyengaja untuk sholat di tempat yang pernah dipakai Nabi untuk sholat. Apa ini? Napak tilas. Napak tilas. Jadi kata para sahabat, ini sebagian orang, wahai Umar, mereka itu mencari-cari mana sih dulu tempat yang pernah disinggahi oleh Nabi dan sholat di situ. Akhirnya para sebagian dari mereka sholat di situ. Begitu mendengar apa yang dikatakan oleh para sahabat yang lainnya, apa kata Umar? Apakah Umar kemudian, oh ya bagus itu napak tilas, perlu kita lestarikan, perlu kita hidupkan? Tidak. Kata Umar ibn al-Khattab, innama halaka man kana qablakum bimithli hadha. Ketahuilah
bahwasanya orang-orang yang hidup sebelum kalian, mereka itu binasa gara-gara seperti ini. Subhanallah. Padahal itu bukan di kuburan. Itu hanya sekedar tempat yang pernah disinggahi oleh siapa? Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya katakan, sesuatu yang lebih ringan saja diingkari sama Umar Ibn Khattab, apalagi yang lebih berat. Apalagi yang lebih berat. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Umar Ibn Khattab ketika beliau berkata, "Innama halaka man kana qablakum bimithli hadza." Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka binasa gara-gara seperti ini. Kemudian kanu yattabi'una athara anbiya'ihim wa yattakhidunaha kana'isa wa biya'an. Orang-orang sebelum kalian itu berusaha mencari-cari tempat yang pernah disinggahi oleh nabi mereka, kemudian mereka bangun di atasnya tempat-tempat ibadah. Kalau sekarang dibangun apa? Nah, monumen. Kalau sekarang dibangun monumen. Kalau orang-orang ahlul kitab dahulu mereka membangun tempat ibadah di situ. Dan sekarang mirip. Ya, sekarang ada kuburan dibangun masjid di situ. Ya, katanya untuk mengenang. Nah, untuk mengenang. Dan ini mirip kayak orang-orang ahlul kitab, mereka kalau ada tempat yang menurut mereka tempat itu tempat yang sakral, pernah didatangi oleh orang tertentu, makanya sekarang yang diagungkan oleh banyak orang itu bukan cuma kuburan, termasuk apa yang dinamakan dengan petilasan. Apa yang dinamakan dengan petilasan, tempat pernah singgahnya para wali. Dan itu saya pernah berkunjung melakukan penelitian ke salah satunya yang tempatnya di Jombang. Tempatnya di Jombang. Di sana ada satu tempat, saya lupa namanya, yaitu ini tempatnya Wali Songo. Loh, kok ada 9 Wali Songo? Kuburannya Wali Songo kan macam-macam. Ada yang di Cirebon, ada yang di Demak, ada yang di Kudus, ada yang di Magelang. Sunan siapa gue? Ada yang di Surabaya, ya. Jadi kok ini ada kok 7-7-nya bisa di sini, gimana nih? Apa jasadnya ada 2, satunya dikubur di Surabaya, satunya di Jombang. Ketika saya cermati, oh ini bukan kuburan, karena bentuknya kayak kuburan, persis kayak kuburan bentuknya. Jadi ada nisannya, ini bukan kuburan mas, ini petilasan. Jadi ceritanya pernah konon Wali Songo itu rembugan di situ. Ya, rembugan bermusyawarah di situ. Jadi ini tempat yang yang sakral, yang wingit, sehingga perlu untuk dilestarikan. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Dan ini kata Umar bin Khattab adalah salah satu sebab yang menyebabkan umat sebelum kalian itu binasa. Kemudian kata beliau apa? Faman adrakathu ssalatu minkum fi hadhihi al-masajid falyusalli. Barang siapa di antara kalian yang ngepasi, barang siapa di antara kalian yang ngepasi salat atau mampir di situ, misalnya dia lagi salat kemudian dia mampir, kebetulan masuk waktu salat bertepatan dia berada di tempat yang pernah Nabi SAW mampir, boleh enggak salat di situ kalau seperti itu kondisinya? Boleh. Bukan nyengaja. Nah, kalau nyengaja kata Umar Ibn Khattab enggak boleh. Makanya kata beliau, waman la falyamdi wala yata'ammaduha. Barang siapa yang tidak mengalami kondisi tersebut, yaitu kebetulan melewati tempat itu dan bertepatan waktu sholat, barang siapa yang tidak seperti itu, maka jangan dia menyengaja untuk sholat di tempat tersebut. Kenapa? Karena saking khawatirnya Umar Ibn Khattab, umat ini akan terjerumus kepada perbuatan syirik. Bukan cuma masalah tempat yang Nabi SAW pernah mampir, bahkan pohon yang para sahabat Nabi SAW pernah membaiat Nabi di bawahnya. Ya, kan pernah Nabi SAW ketika para sahabatnya masuk Islam disuruh untuk berbaiat. Apa baiat? Sumpah setia.
Sumpah setia untuk taat kepada Allah, taat kepada Nabi SAW, untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan dilarang oleh agama. Ceritanya para sahabat itu berbaiat kepada Nabi di bawah sebuah pohon. Umar Ibn Khattab khawatir, ini jangan-jangan lama-lama pohon ini dikeramatkan. Maka Umar Ibn Khattab mengirim sebagian sahabatnya tebang itu pohon. Ditebang oleh Umar Ibn Khattab. Supaya apa? Supaya tidak dikeramatkan. Dan ini disebutkan di dalam Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Bari. Kalau yang tadi disebutkan dalam Musannaf Abdul Razzaq dan juga Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Jadi ini menunjukkan betapa para sahabat Nabi SAW itu sangat hati-hati dalam masalah itu. Kalau itu masalah tempat persinggahan, petilasan. Kemudian yang kedua contoh masalah pohon. Yang ketiga, kuburan. Ini benar-benar kuburan. Kalau tadi kita bicara masalah petilasan, kemudian pohon. Sekarang kita akan bicara contoh bagaimana para sahabat menyikapi kuburan. Diceritakan oleh Abul Aliyah. Pada suatu saat kami menaklukkan kota. Namanya kota Tustur. Kota Tustur. Di mana itu? Hah? Tidak tahu. Ya, tidak apa-apa. Kota Tustur itulah salah satu kota di negeri Persia. Salah satu kota di negeri Persia. Ketika kami menaklukkan kota tersebut, kami masuk ke gudang harta. Ke gudang harta seorang panglima Persia yang bernama Hurmuzan. Namanya siapa? Hurmuzan. Ketika kami masuk ke dalam gudang harta tersebut, kami dapatkan di atasnya atau di dalamnya ada sebuah dipan. Di atas dipan tersebut ada seorang yang sudah meninggal dunia, mayit. Di dalam gudang ada dipan, di atas dipan ada mayit. Dan mayit tersebut di kepalanya itu ada sebuah kitab. Di samping kepalanya ada kitab. Maka kitab tersebut segera diambil oleh sahabat, dibawa kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar, ketika kami membongkar gudang harta milik Hurmuzan, kami dapatkan ada sebuah kitab, di samping kepala sesosok jasad manusia, di atas sebuah dipan. Kemudian Umar bin Khattab memanggil salah seorang sahabat yang ahli bahasa. Dipanggillah Ka'ab. Namanya siapa? Ka'ab al-Ahbar. Wahai Ka'ab, tolong terjemahkan kitab ini ke dalam bahasa Indonesia. Ke dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab. Kemudian diterjemahkan sama siapa? Sama Ka'ab ke dalam bahasa Arab. Mungkin kalau Ka'ab itu adalah orang yang bisa bahasa Ibrani. Ya, bisa bahasa Ibrani. Kemungkinan Ka'ab ini dia menerjemahkan dari bahasa Arab ke dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Diterjemahkan. Kata Abul Aliyah yang meriwayatkan kisah ini, saya adalah orang yang pertama kali membaca setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya isinya ya seperti kitab suci lah, ya. Seperti kitab suci. Kemudian apa yang dilakukan? Apa yang kalian lakukan terhadap jasad tersebut? Ini jasad sudah lama. Diceritakan ini jasad sudah 300-an tahun. Ini jasad tidak dikubur sudah berapa? 300-an tahun. Dan masih utuh. Utuh, tidak rusak sedikit pun. Bukan karena diawetkan, enggak seperti enggak seperti mumi. Ya memang enggak rusak, ya, enggak rusak. Akhirnya ini kan berarti kan sebuah fenomena yang luar biasa gitu loh. Kok ada tubuh yang sudah 300-an tahun masih tetap utuh saja. Akhirnya karena ini para sahabat khawatir. Umar bin Khattab tahu ini pasti bisa menimbulkan, memicu hal-hal yang tidak benar. Ditanya Abul Aliyah, apa yang kalian lakukan terhadap jasad itu? Kami di malam hari kami menggali 13 lubang liang lahat. Berapa? 13. Setelah itu kami kubur jasad tersebut di salah satu dari 13 lubang itu.
Setelah kami kubur di salah satunya, kemudian kami samakan bentuk kuburannya antara 13 itu. Apa tujuannya? Untuk menyamarkan. Untuk disamarkan. Sehingga orang-orang tidak tahu di mana kuburan orang itu. Jadi gali berapa lubang? 13 lubang. Kemudian diwanti-wanti, tentunya diwanti-wanti yang ngubur. Kalau enggak diwanti-wanti ya sama saja. Bikin 13, kemudian ada yang ngumumkan, ini loh di sini kuburnya, sama saja. Enggak. Jadi diwanti-wanti supaya tidak ngabari kepada yang lainnya bahwa kuburannya di mana. Jadi 13 itu dijadikan, diratakan jadi satu, semuanya mirip semuanya. Supaya apa? Supaya tidak ada di antara orang-orang yang kemudian mengagungkan kuburan itu. Kemudian dilanjutkan, dia bercerita, Abul Adiyah bercerita ketika ditanya siapa sih orang itu? Orang itu adalah seorang yang bernama Daniel. Namanya siapa? Daniel. Umurnya sudah 300 tahun. Biasanya orang-orang di situ itu mereka biasanya ketika, ini tentunya berbicara tentang orang Persia ya, berbicara orang Persia. Mereka itu ketika kering kerontang, maka dipannya itu dikeluarkan ya, ke lapangan, mereka minta hujan kepada Allah, kemudian Allah menurunkan hujannya. Nah, oleh kaum muslimin tidak dibiarkan begitu saja, kemudian dimakamkan di salah satu di antara 13 liang lahat yang tadi saya sebutkan. Dan Daniel itu adalah salah satu, disebutkan dalam beberapa riwayat, salah satu nabi. Salah satu nabinya Bani Israel. Atau kalaupun bukan nabi, beliau adalah salah seorang soleh, orang soleh di antara orang-orang Bani Israel. Kisah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, dan kata beliau isnadnya sahih sampai yang meriwayatkan kisah itu yaitu Abu Al-Aliyah. Lihat ya, lihat bagaimana kehati-hatian para sahabat Nabi SAW. Kalaupun itu adalah kuburan Nabi, kalau di zaman kita ini kira-kira dijadikan apa? Jangankan kuburannya Nabi, kuburannya tokoh saja untuk bangun kuburannya habis 14 M. Bayangkan. Ini orang biasa ini. Ini Nabi, seorang Nabi alaihi salam. Kalau memang betul adalah Nabi, yaitu Daniel. Oleh para sahabat Nabi SAW tidak diistimewakan. Karena apa? Karena mereka khawatir seandainya itu mereka lakukan, pasti nanti akan diagung-agungkan. Loh, sedangkan di zaman kita saja manusia biasa saja diagung-agungkan, apalagi seperti seorang nabi yaitu Daniel. Makanya para sahabat Nabi SAW sangat berhati-hati menyikapi masalah kuburan ini. Sampai ya Masya Allah gali berapa lubang? 13 lubang itu kan capek enggak? Apa enggak pernah gali? Capek. Gali satu saja capek. Jadi mereka rela untuk bercapek-capek dalam rangka apa? Dalam rangka supaya umat ini tidak terjerumus kepada perbuatan syirik. Dan itu mereka gali sengaja siang-siang, galinya siang-siang. Bikin 13 lubang itu siang-siang, baru kemudian malam harinya diam-diam mereka makamkan ke salah satunya, kemudian disamakan. Sama, tidak ada bedanya antara satu kuburan dengan kuburan yang lainnya. Lihatlah bagaimana generasi sahabat Nabi SAW, mereka sangat berhati-hati dalam masalah yang satu ini. Begitu pula setelahnya, yaitu generasi para sahabat. Setelah generasi para sahabat adalah generasi para tabi'in sama. Para tabi'in pun mereka ketika membuka atau menaklukkan negara-negara selain Makkah dan Madinah, ketika mereka taklukkan, tentu di sana banyak kuburan para sahabat Nabi SAW. Dan tidak ada di antara mereka yang kemudian mengagungkan kuburannya, dibangun di atasnya kubah. Kalau di zaman kita ini, Masya Allah. Saya pernah melakukan penelitian di salah satu daerah di Sumatera Utara. Ketika saya datang ke sana, itu perkampungan, ya, itu satu perkampungan isinya adalah penganut tarekat. Salah satu tarekat yang ada di sana. Satu kampung isinya semuanya pengikut tarekat. Sampai di situ, saya datang ke sebuah tempat yang sangat megah. Tempatnya itu Masya Allah keramik, kemudian ada pintu gerbangnya. Di atas bangunan itu banyak kubahnya, bukan hanya satu, banyak kubahnya.
Kemudian di samping bangunan itu ada sebuah bangunan yang sangat sederhana, terbuat dari kayu, rumah panggung lah, terbuat dari kayu, tiang-tiangnya juga dari kayu, lantainya juga dari kayu, ya rumah panggung lah. Akhirnya saya bilang, masya Allah, ini masjidnya besar sekali, saya pikir. Masjidnya besar sekali. Saya pikir bangunan mewah itu adalah masjid. Ternyata ketika saya masuk ke dalamnya, bukan masjid. Ternyata kuburan. Ternyata itu adalah kuburan. Kuburan yang dibangun di atasnya luar biasa. Tuh saya kan pengen sholat kan. Saya tanya, masjidnya mana? Itu masjidnya. Apa? Rumah kayu tadi. Itu masjidnya. Ketika saya masuk ke dalamnya, masya Allah, kotor. Ya, kotor, debunya banyak. Ketika saya masuk ke kuburannya, kinclong. Ya, laler dan orang anaknya. Bersihnya luar biasa. Subhanallah. Beginikah mereka membedakan antara rumahnya Allah dengan kuburan? Banyak orang-orang di zaman kita ini yang lebih khusyuk untuk beribadah di kuburan dibandingkan beribadah di masjid. Kalau di kuburan bisa sampai khusyuk, bisa khatam Quran. Kalau di masjid baru baca satu halaman sudah ngantuk. Baru baca satu halaman sudah ngantuk. Kalau di kuburan Masya Allah bisa khatam Al-Quran. Gak ngantuk sama sekali. Entah karena apa, karena takut mungkin. Karena mungkin angker di kuburannya ya. Takutnya nanti kalau gak khatam nanti ada yang keluar dari kuburan mungkin. Ya. Itulah para manusia di zaman kita ini. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran tadi, di awal ayat yang saya bawakan, surat apa tadi? Surat Al-Jin ayat 18, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan wa annal masajida lillah. Ketahuilah bahwasanya masjid-masjid adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya kita mau beribadah, beribadahlah di mana? Di masjid. Karena masjid adalah merupakan tempat yang paling dicintai Allah yang ada di muka bumi ini. Kata Nabi SAW, ahabbul biqa'i ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah masjid. Jadi, kalau kita mau berdoa, membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah, seharusnya kita memilih masjid. Wa abghadul biqa'i ilallah, adapun tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi ini adalah kuburan. Adalah pasar. Ayo, bakul Lombok. Bakul apa lagi? Yang paling dibenci sama Allah apa? Pasar. Berarti kepriwe Ustaz? Aku pindah tutulannya. Ya ndak ya. Tapi itu menggambarkan kepada kita bahwa tidak sepantasnya kita itu betah di pasar, kemudian tidak betah di masjid. Nah, yang masjid sedela banget, yang pasar suwe banget. Nah, ya emang kalau pekerjaan di situ ya memang gimana lagi, pekerjaannya di situ itu lain masalah. Tapi ada sebagian orang kalau shopping ya, di mall itu masya Allah bisa berjam-jam. Tapi kalau di masjid, nah, baru sebentar saja, sekedar adhane telat setitik. Sekedar komatnya telat setitik sudah gelisah. Wah, jan ki suwe temen ndi jane iki imame. Padahal ketika dia di mall sampai berjam-jam di tempat yang paling dibenci sama Allah Subhanahu wa taala, dia mau untuk duduk di situ berjam-jam. Maka kembali kepada pembahasan ini bahwasanya Islam itu sangat memperhatikan masalah kuburan. Karena kuburan adalah merupakan salah satu hal yang menyebabkan timbulnya fitnah di muka bumi ini ketika tidak disikapi dengan sikap yang benar. Makanya Nabi SAW menjelang wafatnya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, diceritakan bahwa Ummu Salamah, siapa Ummu Salamah? Istri Nabi SAW. Bercerita kepada Aisyah radhiyallahu anha di hadapan Nabi SAW ketika Ummu Salamah sedang hijrah ke negeri Habasyah. Habasyah itu sekarang Ethiopia.
sekarang Ethiopia. Ketika sedang hijrah ke Habasyah, dan Habasyah saat itu dihuni oleh orang-orang Nasrani, dia masuk ke dalam masjid, ke dalam gereja. Ketika di gereja itu banyak gambar-gambar yang ditempelkan di gereja tersebut. Akhirnya Ummu Salamah bercerita kepada Nabi SAW bahwasanya ketika saya berhijrah ke Habasyah, saya melihat di dalam gereja itu banyak gambar-gambar. Nabi SAW ketika mendengar ceritanya Ummu Salamah, beliau berkata, ulaika, mereka adalah kaum, idza mata fihim rajulun salihun, seandainya ada orang soleh yang meninggal di antara mereka, maka segera mereka menggambar wajah orang soleh tersebut di dalam gereja. Ulaika syirarul khalqi, ulaika syirarul khalqi. Mereka adalah orang yang paling jelek, mereka adalah orang yang paling jelek, mereka adalah orang yang paling buruk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala fala tattakhidhu qabri mas'ala innahum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah bahwasanya mereka adalah orang-orang yang menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid, tempat beribadah. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat untuk ibadah. Fala taj'alu qabri masjidan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Janganlah engkau bangun, janganlah engkau jadikan kuburanku itu sebagai tempat beribadah. Ini wanti-wanti dari Nabi SAW. Sebelum wafat beliau, ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, di antara pesan terakhir yang beliau sampaikan adalah, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat beribadah. Padahal ini adalah kuburannya siapa? Manusia yang paling mulia. Apalagi kuburannya nyong, kalau kuburannya jangan. Apalagi kuburan kita, kuburan orang biasa kayak kita. Sedangkan kuburannya Nabi SAW saja dilarang oleh beliau untuk dijadikan sebagai tempat beribadah. Maka jangan sampai kita terjerumus kepada hal ini. Dan inilah merupakan peringatan buat kita semuanya bahwa sesuatu manakala tidak disikapi dengan sikap yang benar, kuburan manakala tidak disikapi dengan sikap yang benar, maka justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, jangan sampai kita meminta berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita meminta atau berdoa kepada selain Allah, pergi ke kuburan untuk minta kepada sahibul kubur atau ahli kubur. Yang boleh adalah pergi ke kuburan untuk mendoakan mereka agar mereka dirahmati oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, dan Allah berkenan untuk mengangkat derajat mereka. Wallahu taala a'lam. Kita tutup. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Atas kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.